Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Goretti Dias. Saya dari kelas 2021B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM yang saya angkat pada kesempatan ini yaitu terkait penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang melakukan aksi demo dengan tujuan untuk menuntut Bapak Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tragedi ini terjadi pada bulan Mei tahun 1998, merupakan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru di Indonesia. Peristiwa ini dipicu oleh krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu, yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada tanggal 13 Mei tahun 1998, demonstrasi mahasiswa di sekitar gedung DPR berubah menjadi kerusuhan. Aparat keamanan yang bertugas mengamankan demonstrasi justru melakukan tindakan represif seperti penembakan dan penganiayaan terhadap demonstran. Kerusuhan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Jakarta yang ditandai dengan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terhadap warga sipil. Korban dari peristiwa ini tidak hanya berasal dari kalangan demonstran, tetapi juga warga sipil, termasuk etnis Tionghoa yang menjadi sasaran serangan. Sementara, pelaku dalam tragedi ini yaitu yang pertama aparat keamanan. Aparat keamanan yang bertugas mengamankan demonstrasi justru melakukan tindakan represif seperti penembakan dan penganiayaan terhadap demonstran. Kemudian yang kedua, massa perusuh. Massa yang terprovokasi melakukan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terhadap warga sipil. Sementara, penyebab dari masalah tersebut yaitu yang pertama, krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Krisis politik yang ditandai dengan otoritarisme dan korupsi rezim Orde Baru juga memicu perlawanan dari masyarakat. Ketidakadilan dan diskriminasi. Rezim Orde Baru menerapkan kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif yang menyebabkan kesenjangan sosial dan memicu ketegangan antar kelompok masyarakat. Kemudian, propaganda dan manipulasi. Rezim Orde Baru memanfaatkan media massa untuk menyebarkan propaganda dan manipulasi informasi yang bertujuan untuk membungkam kritik dan mempertahankan kekuasaan. Terakhir, kegagalan aparat keamanan. Aparat keamanan yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban justru melakukan tindakan represif dan provokatif yang memicu kerusuhan. Dampak-dampak dari masalah ini yaitu bagi korban yang pertama dalam jangka pendek, meningkatnya angka kematian dan luka-luka, kerugian materi akibat penjarahan dan pembakaran, meningkatnya rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat, dan yang terakhir, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi. Sementara untuk jangka panjangnya, yang pertama terpuruknya perekonomian Indonesia, meningkatnya ketegangan sosial dan politik, terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan munculnya gerakan radikalisme dan separatisme. Aspek hukum dari masalah ini yaitu yang pertama, instrumen HAM internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 melanggar beberapa pasal dalam DUHAM seperti tragedi ini melanggar beberapa pasal dalam DUHAM seperti pasal 3 yaitu hak untuk hidup, pasal 5 larangan penyiksaan, pasal 9 larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pasal 18 kebebasan berpikir, hati nurani dan agama, pasal 19 kebebasan berpendapat dan berekspresi, pasal 20 hak untuk berkumpul secara damai, pasal 21 hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kedua, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966 yang mengatur hak-hak yang dilanggar dalam tragedi
Mei tahun 1998, yaitu hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak atas kesetaraan. Ketiga, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak yang dilanggar yaitu hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan yang terganggu akibat kerusuhan dan ketidakstabilan. Kemudian Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1965. Serangan dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam tragedi ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul nasional. Instrumen HAM Nasional. Undang-Undang Dasar 1945 dalam tragedi ini melanggar beberapa pasal. Yang pertama, pasal 28H, hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan hak untuk mengembangkan diri. Pasal 28B, hak untuk memajukan diri. Pasal 28C, Pasal 28D, hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Pasal 28E, hak untuk bebas dari penyiksaan. Pasal 28F, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G, hak untuk mendapatkan kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak atas kesetaraan. Berikut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan pengadilan HAM untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat. Tragedi ini dapat diadili di pengadilan HAM. Solusi yang tepat untuk mengatasi kasus tersebut yaitu dengan melibatkan berbagai pihak, baik itu dari pihak pemerintah, lembaga HAM, masyarakat sipil, maupun dari korban. Tuntunan dari lembaga HAM di sini sangat penting, terutama dalam peningkatan kesadaran dan pendidikan HAM di semua lapisan masyarakat, karena masyarakat juga perlu memahami hak dan juga kewajiban mereka, serta nilai-nilai toleransi, non-diskriminasi, dan juga penghormatan terhadap perbedaan. Selain itu, perlu juga menjalin dialog yang terbuka dan jujur agar membangun kepercayaan dan menemukan solusi bersama untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Baik, untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tragedi tersebut, yaitu perlu melibatkan semua pihak, baik itu dari pihak pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, maupun dari individu itu sendiri. Dalam hal ini, pelaku pelanggaran HAM harusnya diadili dan diberi hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku, karena proses hukum yang adil akan memberikan rasa keadilan bagi korban dan juga mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Selain itu, perlu pemberian pendidikan khusus kepada masyarakat pada umumnya agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan juga non-diskriminasi, supaya mereka juga senantiasa menghargai perbedaan, menghormati hak-hak asasi manusia, dan menyelesaikan konflik dalam kehidupan sehari-hari secara damai. Baik Ibu dan teman-teman, itu saja video yang saya bahas terkait kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang melakukan aksi demo dengan tujuan untuk menuntut Bapak Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.